Shalom saudaraku, senang sekali saya pada hari ini bisa menyampaikan pesan dengan judul Menjadi Gereja Misioner. Dalam tata gereja yang baru disahkan pada sidang MPL atau Majelis Pekerja Lengkap kedua Agustus 2021, di mana sidang sinode yang ke-16 Agustus 2019 telah memberikan mandat agar MPL ini membahas dan juga mensahkan tata gereja kita yang baru. Maka di sana dicatat bahwa GBI merupakan gereja rasuli. Maksud gereja rasuli di sini adalah gereja yang diutus untuk memberitakan Injil. Apakah itu gereja lokal yang besar jumlahnya ataupun yang kecil di desa-desa, kita semua adalah gereja rasuli. Karena itulah tema besar GBI sepanjang periode ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Karena Yesus pernah memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini berkaitan dengan misi tentunya. Misi adalah jati diri gereja. Gereja itu baru benar-benar gereja kalau aktif di dalam ladang misi. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Nah, kita tahu bahwa misi itu sangat luas. Gereja itu bukan hanya ruangan yang dibatasi oleh 4 tembok gereja kita, tapi seluruh dunia ini adalah ladang misi yang harus kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kali ada seorang pendeta di gereja lokal membanggakan karena dalam ibadah 1, 2, dan 3 jemaat datang full, penuh di gedung gereja tersebut. Dan dia bilang kepada pengkhotbah tamu, "Bapak lihat ya, dari ibadah pertama sampai yang terakhir penuh semua." Lalu pengkhotbah tamu ini tanya, "Menurut Bapak kenapa gereja ini bisa full?" "Oh ya, jelas karena jemaat kami rajin-rajin ibadah." "Ada alasan lain enggak?" "Oh, karena suasana pujian di tempat kami ini hadirat Tuhan terasa begitu luar biasa. Jadi orang datang berbondong-bondong." Tapi pengkhotbah tamu ini berkata, "Maaf Pak, kalau menurut saya gereja ini full karena temboknya nggak dijebol. Coba Bapak jebol semua temboknya, pasti kosong. Coba kalau kita kebaktian di tanah lapang yang gede sekali, pasti sedikit jumlah orang yang hadir." Ini pendeta gereja lokal yang tadinya bangga, kemudian tersipu malu dan menundukkan diri. Saudara, saya mau katakan bahwa kita tidak boleh berbangga kepada jumlah orang yang datang di dalam setiap ibadah dan kita bilang, "Hebat, gereja kita luar biasa, gedungnya full." Karena misi itu sangat luas di seluruh dunia. Karena itulah kita sebagai Sinode Gereja Bethel Indonesia berlomba-lomba menuntaskan amanat agung Yesus. Alkitab berkata, "Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya." Masa pandemi ini bagi banyak orang merupakan masa penghambat untuk kita memberitakan Injil. Tetapi kita tidak boleh bersikap demikian. Justru pada masa sulit ini banyak orang sangat membutuhkan Injil. Banyak orang membutuhkan kabar keselamatan dari Yesus. Dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap yang baru saja berakhir beberapa saat yang lalu, saya melaporkan bahwa sepanjang masa pandemi ini sudah dirintis 430 gereja GBI baru di seluruh tanah air dan juga di luar negeri. Sehingga total gereja kita sekarang adalah 6.567 gereja. Baik di Indonesia dan juga di 27 negara. Kita masih harus bekerja keras untuk mencapai target 10.000 GBI. Pada masa pandemi ini juga pos PI yang dirintis ada 307. Dan saya yakin itu merupakan kerja keras dari kita, hamba-hamba Tuhan, yang tidak hanya melihat situasi yang nyaman tanpa COVID, di mana kita bisa melayani. Dalam segala situasi, kita ingin memenangkan jiwa. Saudara, pada periode ini, selama masa pandemi, kita juga sudah merintis jemaat di benua Afrika, yang selama ini belum kita bisa lakukan. Ya, kita lakukan itu di Senegal, dan juga akan segera dilakukan di Nigeria dan juga tempat yang lain. Di Eropa, GBI juga mengalami perkembangan dan ada beberapa yang sedang dirintis di Inggris, di Finlandia, di Denmark, yaitu negara-negara Skandinavia. Dan salah satunya adalah di Turki.
Kita akan merintis jemaat di kota Efesus. Seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab, kota Efesus. Kita rindu agar orang-orang di seluruh dunia bisa mendengar Injil Yesus. Karena itu saudara sekalian, mari kita meningkatkan kapasitas kita demi hasil yang lebih berkualitas. Saya yakin kalau di dada kita ada kerinduan untuk melakukan amanat agung, kita semuanya akan menjadi gereja yang misioner. Tuhan Yesus memberkati.